ngebacot di sini. Hah? Mana izinnya? Gimana Pak? Tidak ada pendampingan. Kalau kalian memang izin demo resmi ada pendampingan. Enak aja asal ngebacot kamu. Hah? Minggir. Kalian harus didampingi oleh aparatur negara. Minggir nggak? Minggir dari sini. Minggir. 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 Kalau kalian ada izin, mana aparatur negara? Mana PH? Kalian sudah ditutup oleh PH. Kalau kalian ada awak, Misalnya soal IKN, kan itu konteksnya IKN, itu kan kebijakan tolol, udah ditolak di mana-mana masih dagangin juga tuh. Padahal sebetulnya Cina juga tahu bahwa ini yang ngapain didagang-dagangin lagi. Tetap kita nggak mampu juga masuk ke dalam IKN itu walaupun ada MOU segala macam. Apalagi kalau kita lihat hukum ekologinya tuh, Jokowi memutuskan pindah IKN tanpa AMDAL, itu tolol namanya tuh. Kalau udah pinter mestinya AMDAL dulu, baru keputusan politik. Ini semua yang saya terangkan itu ada basis akademisnya tuh. Itu kenapa marah ke saya? Akademisi Rocky Gerung merespon beberapa laporan polisi terhadap dirinya terkait dugaan penghinaan kepada Presiden Jokowi. Rocky mengatakan pandangan politik saya harus dihormati. Rocky menjelaskan menghormati laporan polisi yang ditujukan kepadanya terkait dugaan penghinaan terhadap Presiden. Seperti saya menghormati pandangan para pemuji Jokowi. Nah, hal-hal semacam itu yang saya pastikan supaya dibenahi itu. Tetapi kemudian masuk soal laporan saya sebut bajingan. Itu forum politik di mana orang bisa mengucapkan memilih satu kalimat supaya dia efektif kan. Maksudnya saya bilang oke, itu Presiden Jokowi orang yang penuh sopan santun. Ya nggak ada gerakan dong kalau begitu kan. Jadi mesti dibiasakan dalam forum politik apa aja diucapkan. Presiden Amerika Serikat sering dalam debat itu di ekonomi stupid, ekonominya goblok, kira-kira begitu kata Bill Clinton dulu segala macam. Jadi saya memakai istilah itu sebagai istilah yang biasa di dalam perdebatan politik kan standar aja kan. Sebelumnya, beberapa relawan Jokowi melaporkan Rocky Gerung terkait dengan dugaan terhadap Presiden. Beberapa relawan itu terdiri dari Barikade 98, Forever, Sekber Jokowi, dan lain sebagainya. Mereka mendatangi Barreskrim Polri. Ketua Barikade 98, Benny Ramdhani mengatakan pihaknya menilai tidak seorang pun yang patut menghina Presiden. Kita melihat video Rocky Gerung yang menyatakan bahwa Jokowi bajingan tolol. Dan ini adalah pernyataan yang bisa dikategorikan penghinaan terhadap Presiden. Presiden kita hasil dari proses demokrasi yang dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia. Kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Sebelumnya, Rocky Gerung menyampaikan kritik terhadap Presiden Jokowi terkait kebijakan ibu kota negara dan cawi-cawi terhadap koalisi. Dalam video yang beredar di media sosial, Rocky menyebut Jokowi sedang berupaya mempertahankan legasinya. Ia pun memberi contoh dari kegiatan kunjungan kerja Jokowi ke Cina untuk menawarkan ibu kota Nusantara. Jadi orang mesti tahu bahwa saya mendeskripsikan keadaan, bahkan mendeskripsikan keadaan psikologi Presiden Jokowi kan. Saya nggak mendeskripsikan personilnya atau personanya kan enggak tuh. Di mana-mana saya ucapkan itu. Nah sekarang saya dilaporkan, siapa yang laporin? Pak Jokowi. Pasti Pak Jokowi nggak akan laporin karena Pak Jokowi tahu ini bukan delik kejahatan, ini delik aduan. Jadi Jokowi mungkin mengerti bahwa ini relawannya ngapain sih laporin, dia aja nggak laporin. Bayangin misalnya kalau
Kalau itu dijadikan dasar tuh, nggak ada percakapan kalau begitu, semua orang takut untuk bicara kan. Itu bahayanya tuh kalau kita dungu di dalam membaca hukum pidana. Itu kan hukum pidana itu udah diubah tuh, nggak ada delik penghinaan presiden, karena presiden itu fungsi. Presiden itu tidak punya martabat. Yang punya martabat tuh manusia konkret. Karena itu disebut human dignity, martabat manusia. Presiden punya martabat, nggak bisa. Martabat itu melekat pada manusia seumur hidupnya. Presiden seumur hidup nggak dia? Ya presiden 5 tahun sekali diganti, masa ada martabat berubah setiap 5 tahun? Nah saya mau terangkan itu tanpa kebencian, saya mau pakai logika aja dan mau membiasakan bangsa ini supaya jujur mengucapkan. Jangan diedit-edit itu. Kalau memang presiden gagal dan saya sebut tolol, ya kebijakannya yang tolol. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, ia menjadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Ia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Rocky juga mengatakan Jokowi sedang memikirkan nasibnya sendiri, bukan memikirkan rakyat. Terkait hal itu, ia menyinggung sikap Jokowi yang cawi-cawi dari koalisi ke koalisi yang lain. Ia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Ia memikirkan nasibnya sendiri, yang nggak mikirkan nasib kita. Ia kemudian melempar kata-kata negatif terhadap Jokowi. Itu bajingan yang tolol. Pernyataan Rocky Gerung itu diketahui diucapkan di hadapan kelompok buruh. Rocky juga menyebut Jokowi sebagai orang yang pengecut. Kalau dia bajingan pintar, ia mau terima debat dengan Jumhur Hidayat, tapi bajingan yang tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Bajingan, apalagi kata bajingan. Bajingan itu bahkan dianggap dulu sebagai, di zaman Mataram itu justru ada orang yang udah riset, ditulis di National Geographic. Bajingan artinya orang yang dicintai Tuhan, itu namanya tuh bajingan. Karena itu dulu disebut sebagai kusir dokar, kusir kusir gerobak sapi, itu namanya bajingan. Jadi bajingan artinya mereka yang justru membawa berkah karena ngangkut bahan makanan. Di zaman Mataram, di zaman perang kemerdekaan juga pejuang kita disembunyikan di gerobak itu oleh para bajingan, kan itu intinya. Tapi kita nggak mempersoalkan itu. Yang kita persoalkan adalah hak orang untuk mengucapkan sesuatu. Kenapa dihalangi itu? Saya berhak untuk mengajukan pandangan politik saya, sama seperti saya menghormati hak para pemuji dan pemuja Jokowi, memuji-muji dan memuja-muja Jokowi. Kan saya nggak laporin ke Barreskrim mereka kan, walaupun kita tahu ya ini kok menghina akal sehat. Jadi bukan sekedar pejabat yang dihina. Para pemuja Jokowi menghina akal sehat publik dengan menganggap Jokowi 90% masih di ya udah, saya nggak laporin itu. Dulu kaget dengan pemesanan mobil SMK yang hampir 30.000. Kini Jokowi kembali kaget karena pembangunan ibu kota Nusantara di Penajam Pasar, Kalimantan Timur sudah mulai dilakukan. Pemerintah juga terus menawarkan sejumlah negara agar mau menanamkan investasi di wilayah yang disebut-sebut kota masa depan itu. Efeknya, baru-baru ini Presiden Jokowi mengklaim investasi di IKN oversubscribe atau kelebihan kapasitas. Ia bahkan mengaku terkejut karena investor jumlahnya meningkat hingga 25 kali lipat. Ia kaget jajak pasar pertama oversubscribe sampai 25 kali. Otoritas IKN juga kaget sehingga kawasan inti langsung sudah habis. Jokowi mengaku sempat berniat mengundang 30 investor yang memang memiliki potensi menanamkan modal di IKN. Namun, niatan itu langsung ditepis mengingat kawasan inti di IKN sudah ludes diborong investor. Ia mengaku baru menyiapkan lagi kawasan berikutnya. Kalau nanti sudah jadi, baru ia akan mengundang lagi untuk ikut mendukung IKN. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga memastikan pengembangan IKN tidak akan memberatkan APBN. Alih-alih itu, semua dana yang digunakan murni berasal dari para investor yang menanamkan modalnya di wilayah itu. Bukan cuma itu, ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak pesimis dengan dana pembangunan IKN yang mencapai 460 triliun. Negara sebesar ini jangan pesimis, membangun IKN kurang lebih kalau sekarang 29 miliar dolar Amerika. Masa kita grogi, kira-kira kalau dirupiahkan 460 triliun. Bukan hanya Jokowi, Kepala Otoritas IKN Bambang Susantono juga mengklaim investor yang ingin ikut serta membangun ibu kota baru membludak. Hal tersebut tidak lepas dari market
market sounding atau penjajakan pasar atas proyek-proyek yang ditawarkan di kawasan inti IKN. Untuk itu, sesuai arahan Presiden, akan dibuka lagi penawaran untuk menyambut minat investor yang tidak tertampung di KIPP. Untuk diketahui, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala ikut menanggapi pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Menurut tokoh Sulawesi ini, proses pemindahan ibu kota tidak lepas dari masalah. Permasalahan akan datang baik dari sisi lokasi ataupun anggaran. Meski begitu, JK yakin pemerintah bisa mengatasinya. Hal rumit ini yang harus dijalankan bersama-sama, bahwa nanti akan ada masalah. Pasti itu, masalah anggaran, masalah lokasi, dan sebagainya. JK berharap agar perdebatan tentang pemindahan ibu kota dihentikan, sebab rancangan UU IKN telah disahkan pemerintah dan DPR RI. JK mengatakan pemindahan ibu kota negara bukan suatu yang mudah. Negara lain butuh 20 tahun baru bisa sempurna, apalagi Indonesia yang bukan negara federal. Sebenarnya yang pindah ibu kota negara federal. Keputusan Presiden Jokowi membuka tambang dan ekspor pasir laut semakin banyak dikritisi oleh masyarakat, termasuk guru besar IPB Profesor Didin S. Damanhuri. Ia menduga adanya lobi dari Singapura kepada Presiden Jokowi agar menaikkan PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut. Jokowi menandatangani PP nomor 26 2023 yang membolehkan kembali mengekspor pasir laut, tentu mencabut Kepres nomor 33 tahun 2002 yang melarangnya. Ini diduga kuat atas lobi Singapura dan oligarki bisnis. Kepres nomor 33 tahun 2002 tentang pengendalian dan pengawasan perusahaan pasir laut yang ditandatangani oleh Presiden Megawati. Untuk diketahui, Kepres nomor 33 tahun 2002 tentang pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut ditandatangani oleh Presiden Megawati. Kala itu Megawati ingin mengendalikan bisnis ekspor pasir laut yang merugikan Indonesia. Bisnis pasir laut ini sangat menggiurkan, khususnya di kawasan yang berdekatan dengan Singapura, lantaran negeri singa itu ingin terus memperluas daratannya. Karena sangat menggiurkan cuannya bagi pembisnis pasir laut di satu pihak dan memenuhi ambisi Singapura untuk meluaskan daratannya dengan reklamasi yang sekarang baru bertambah 12 km. Seharusnya menghadapi situasi ini, pemerintah itu justru harus memperkuat kawasan pesisir. Penyusutnya daratan Indonesia dan tenggelamnya pulau-pulau kecil, itu nanti volumenya tidak akan sebesar wilayah yang ditambang oleh pasir, tetapi akan jauh lebih besar. Karena biasanya wilayah-wilayah yang sudah ditambang oleh pasir, kawasan sepadan di pantainya itu akan cepat rusak. Ini akan memicu abrasi yang besar. Juga kami sudah mendeteksi sudah sangat banyak pesisir dan pulau-pulau di wilayah terluar Indonesia itu sudah di-coupling dengan izin tambang pasir, terutama di daerah Kepulauan Riau dan Riau. Artinya memang sudah ada pihak yang menunggu pemerintah Indonesia ini membuka keran ekspor pasir. Kalau kita mau mempertimbangkan ekonomi, sebenarnya tidak ada keuntungannya dari ekspor tambang dengan Palestina yang menghadapi Israel. Israel itu dimulai dari satu titik. Indonesia juga akan begitu. Karena dari setiap metrik ton pasir yang diekspor, wilayah Indonesia itu akan berkurang. Sedangkan negara tetangga itu akan meluas. Bukan hanya satu titik di Indonesia itu yang akan berkurang. Bukan hanya Kepulauan Riau dan Riau, tapi pulau-pulau lain itu akan diikat. Karena ketika dibuka keran ekspor, maka para broker tambang, para pemain tambang, semuanya akan bergerak dan itu tidak akan terkendali. Saya mau mengingatkan Bapak Presiden, ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kepala negara, hentikanlah kebodohan ini. Ini keputusan yang salah dan keliru, membahayakan tanah air, membahayakan bangsa ini di masa depan. Menariknya, Profesor Didin mengaitkan dengan miskinnya investor yang masuk ke IKN Nusantara. Bisa jadi langkah Jokowi ini bertujuan untuk mengundang investasi dari Singapura. Masuk akal, Duta Besar RI untuk Singapura, Suryo Pratomo, membawa sekitar 130 pengusaha Singapura jalan-jalan ke IKN Nusantara. Arahnya jelas, menggiring mereka membangun bisnis di IKN Nusantara.
Kunjungan pengusaha Singapura ini merupakan tindak lanjut dari Leaders Retreat antara Presiden Jokowi dengan PM Lee Hsien Loong, di mana Singapura menyatakan dukungan atas pembangunan IKN Nusantara. Pembangunan IKN Nusantara merupakan proyek terbesar di Asia Tenggara, nilainya 32 miliar dolar Amerika Serikat. Bagi pengusaha, tentu merupakan peluang bisnis yang luar biasa. Karena dengan adanya itu, laut kita menjadi rusak, banyak pulau-pulau kecil yang rusak dan kena abrasi. Bahkan menurut laporan KKP ada 26 pulau yang tenggelam. Nah, jadi saya kira ini langkah yang sangat salah, yang sangat keliru. Dan kalau ini tidak dicabut, kita akan mempercepat kerusakan pesisir pulau kecil kita di Indonesia. Boskalis, perusahaan terbesar di dunia, bahkan ya kalau bisa kita sebut, mengeruk atau menambang pasir laut di perairan Kodingareng di wilayah tangkap nelayan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kita tahu Boskalis adalah perusahaan yang punya teknologi yang sangat canggih. Apa yang terjadi? Di sana terjadi kerusakan yang sangat parah ya. Pulau Kodingareng mengalami abrasi, nelayan tidak bisa menangkap laut, arus laut menjadi sangat tinggi, bahkan banyak nelayan-nelayan yang pergi dari pulau itu karena sudah tidak bisa melaut ya. Dan banyak masyarakat yang kemudian dia harus mencari utang karena income-nya, pendapatan dari melaut itu sudah tidak ada. Ini pengalaman saya kira yang sangat penting disampaikan. Karena apa? Karena Boskalis, perusahaan Belanda yang punya teknologi hebat pun sebetulnya tetap merusak ya, tetap menghancurkan ekosistem laut. Kalau pemerintah mengklaim banyak titik penting ditunjukkan ke masyarakat, di mana titik itu ya? Kajiannya dari mana? Dan saya kira itu sangat keliru ya. Karena yang terjadi sekarang ya, laut kita itu butuh pemulihan, butuh penyelamatan dari dampak krisis iklim. Dan saya kira kita sudah banyak sekali ya wilayah yang ditambang. Jadi ini pengalaman-pengalaman di lapangan yang menunjukkan bahwa dengan adanya tambang pasir laut yang terjadi adalah kerusakan, krisis yang berkepanjangan, bahkan lebih panjang dari yang bisa dibayangkan oleh pemerintah. Jadi saya kira ya, jangan melihat keuntungan yang sangat jangka pendek di Indonesia, tetapi yang untung adalah Singapura. Luasannya semakin bertambah, pulau-pulau kita semakin hilang. Tadi saya sebut di awal ya, berdasarkan data Kementerian Kelautan Perikanan, ada 26 pulau kecil di Kepulauan Riau yang sudah hilang. Nah, yang kedua, saya kira yang harus diwaspadai juga selain Singapura, hari ini China itu sedang membangun pulau-pulau reklamasi di Laut Cina Selatan. Saya kira selain Singapura adalah China ya. Kita tahu mereka sangat ekspansif membangun pulau-pulau buatan di Laut Cina Selatan untuk kepentingan militernya. Nah, jadi saya kira kalau bicara keuntungan, ya, keuntungan kita sangat jangka pendek, tapi kerugiannya dan kerusakannya adalah bersifat jangka panjang dan mungkin antar generasi, gitu ya. Tidak hanya generasi hari ini, tapi bisa jadi generasi-generasi yang akan datang, terutama di wilayah-wilayah kepulauan seperti Kepulauan Riau, ya, kemudian di Maluku Utara, di NTB, di NTT dan tempat lain di Indonesia. Para pengusaha Singapura yang pelesiran ke IKN Nusantara itu banyak yang tertarik untuk berinvestasi. Apalagi setelah mendengar paparan dari Kementerian PUPR dan Badan Otorita IKN Nusantara. Maka wajar jika kemudian Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim ekspor pasir laut tidak merusak lingkungan. Ia mengatakan, pasir laut itu kita pendalaman alur, karena kalau tidak, alur kita akan makin dangkal, jadi untuk kesehatan laut kita. Luhut menjelaskan, sekarang proyek reklamasi yang besar adalah Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Menurut Luhut, Pulau Rempang akan direklamasi supaya bisa digunakan untuk industri besar solar panel. Ia melanjutkan, jika pasir laut harus diekspor, manfaatnya lebih besar bagi badan usaha milik negara atau BUMN. Sebagai informasi, Indonesia telah melarang ekspor pasir laut sejak 20 tahun lalu. Pemerintah menghentikan ekspor pasir laut melalui surat keputusan SK Menperindap nomor 117 tahun 2003 tentang penghentian sementara ekspor pasir laut. Dalam SK tersebut dikatakan alasan pelarangan ekspor untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas. Namun, Presiden Jokowi lantas menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimen di laut. KSP sendiri melihatnya tujuan dari pernyataan Pak Rocky ini selain menyebutkan Presiden, apa Pak motif dibalik Pak? Ini adalah menyerang. Ini sudah saya kategorikan menyerang. Menyerang pribadi Presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Tidak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku.
Nggak bisa dibiarkan seperti ini. Bernegara ada aturannya, rule-nya jelas. Nggak boleh sembarangan. Itu. Artinya sikap yang diambil relawan melaporkan Pak Rocky ke Polda-Polda di daerah ini sudah tepat menurut KSP, Pak? Ya, sangat tepat. Sangat tepat. Dan saya dukung sepenuhnya untuk itu. Ada juga rencana bahwa tanggal 10 nanti 10.000 relawan Jokowi dari Barikade 98 ini mau melakukan aksi demonstrasi dengan tuntutannya menangkap Pak Rocky, Pak. Tanggapannya gimana? Sepanjang itu mengikuti aturan. Kalau tidak mengikuti aturan, jangan dilakukan. Akan menimbulkan persoalan baru. Serahkan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah yang tegas. Itu. Ya. Muldoko, Kepala Staf Presiden, dengan tegas menekankan bahwa tidak boleh ada upaya untuk mengganggu Presiden Jokowi. Penegasan ini berkaitan dengan pernyataan viral di media sosial dari akademisi Rocky Gerung yang menyebut kata-kata tidak pantas terhadap Presiden Jokowi. Ia mengaku sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang. Tanpa kalkulasi apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa, jadi jangan coba-coba mengganggu Presiden. Ia menegaskan Rocky Gerung telah membuat situasi yang tidak baik. Seorang intelektual harus betul-betul bisa memberikan suri tauladan kepada anak cucu, karena akan membawa presiden yang kurang baik ke depan. Politisi suruh saya minta maaf. Hasto, Sekjen PDIP. Rocky Gerung mesti minta maaf. Akbar Faisal, Habibur Rahman, Ketua Fraksi, salah satu wakil Ketua Gerindra. Anda mesti minta maaf dong. Pertanyaan saya, minta maaf pada siapa? Coba. Saya minta maaf pada orang yang tersinggung. Siapa yang tersinggung? Yang tersinggung ternyata adalah relawan. Lo ucapan saya bukan pada relawan. Saya nggak bilang relawannya bajingan. Saya bilang Presiden Jokowi bajingan. Nangkap nggak logiknya itu? Masa saya minta maaf pada relawan? Dalam kesempatan itu, Muldoko juga mengingatkan bahwa sebagai Kepala Staf Presiden, tugasnya adalah menjaga kehormatan Presiden. Ia menegaskan bahwa hal itu tidak boleh dianggap remeh. Ia bahkan menyatakan dengan tegas bahwa jika ada yang menyentuh masalah tersebut, ia akan menjadi yang pertama berdiri untuk membela Presiden. Muldoko juga menilai pernyataan Rocky tersebut sebagai perilaku yang menyerang pribadi Presiden. Salam Hotman Paris di Kopi Joni terkait kasus Rocky Gerung. Apa upaya hukumnya? Apa sanksi hukumnya? Satu-satunya upaya hukum terhadap Rocky Gerung hanya berdasarkan Undang-Undang ITE, yaitu dugaan pencemaran nama baik. Masalahnya, karena pencemaran nama baik itu adalah delik aduan, maka harus korbannya yang melapor ke polisi. Dalam hal ini, apabila Bapak Presiden merasa dirugikan, harus Bapak Presiden yang datang ke kantor polisi untuk membuat laporan polisi. Itulah SOP praktek Undang-Undang ITE sekarang ini. Apa yang terjadi ini, yang saya alami lebih parah lagi, itu si botak memposting di Instagram menuduh saya melakukan kejahatan seks dan mempunyai kelainan seksual. Makanya saya pribadi yang melaporkan dia ke kepolisian di Mabes dan dia sudah tersangka sekarang. Jadi pencemaran nama baik adalah delik aduan dan sesuai SOP harus si korbannya yang membuat laporan sendiri dan harus dia yang datang ke kantor polisi. Itulah hukum yang berlaku sekarang ini. Hotman 911. Hadir Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Jobata. Arus. Saya Ijen Yohanes Palongsuka, Ketua Sekretariat Bersama Kesenian Dayak Kalimantan Barat. Dengan ini, keberatan dengan pernyataan Saudara Rocky Gerung yang tidak pantas terhadap simbol negara. Saudara Rocky Gerung, Anda tidak pantas menjadi seorang ilmuwan karena cara berbicara Anda sudah menghina simbol negara, yakni Presiden Republik Indonesia. Dan saudara juga telah menyinggung tentang IKN, bahwa IKN akan diperdagangkan. Saudara telah menyinggung kami orang Kalimantan. Dengan ini saya mohon pada Kepolisian Republik Indonesia untuk menangkap Rocky Gerung, pembuat onar
yang selama ini menghasut bahwa simbol negara menurut Undang-Undang Bendera Bahasa itu hanya bendera, bahasa, dan lambang negara. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Orang bisa mengkritik presiden karena presiden sebelum dia bekerja, kita sudah siapkan gaji, pakaian, semuanya. Tidak perlu pikir apa-apa. Siapapun jadi presiden, pokoknya keluarganya tenang hidup, kita siapkan semuanya. Tapi Anda harus siap saya kritik di tengah jalan juga, seperti itu. Jadi saya kira ini yang harus dipahami. Jadi orang bisa silakan untuk mengkritik presiden. Kedatangan Rocky Gerung untuk mengisi mimbar mahasiswa yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Darul Ulum di auditorium Kampus Undar diwarnai aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh 10 orang saja. Hal itu merupakan bentuk penolakan kehadiran Rocky di Jombang lantaran Rocky Gerung dianggap telah menghina Presiden Jokowi. Koordinator mengatakan, aksi unjuk rasa yang mereka lakukan hanya untuk menolak kedatangan Rocky Gerung dalam acara mimbar mahasiswa. Ia meminta Rocky Gerung dicekal dan dibatalkan untuk mengisi acara di sini. Ia menilai Rocky Gerung bukanlah intelektual yang layak untuk datang ke kota Jombang, di mana kota Jombang merupakan gudang dari tokoh-tokoh nasional. Negara tidak boleh kalah, jajaran kepolisian penegak hukum tidak boleh kalah melawan seorang komprador asing yang bernama Rocky Gerung. Tangkap gitu. Tidak ada lagi. Pokoknya tagar kita per hari ini adalah penjarakan. Harus tangkap. Tidak ada. Harus sama. Rocky dilaporkan atas dugaan pasal berapa, Pak? Ya, kalau kita lihat pasal 218 sudah bisa. Kalau dia menghindar bahwa itu bukan serangan kepada kepala negara, tolong dilihat videonya utuh. Pertama dia mengatakan Jokowi bajingan tolol. Tidak ada kata presiden, tapi kemudian narasi berikutnya yang dia kritisi satunya ada kebijakan tentang IKN. IKN itu bukan kebijakan seorang Jokowi, tapi Jokowi memimpin pembangunan IKN sebagai kepala negara. Jadi Rocky Gerung dalam kasus ini tidak bisa menghindar. Apapun serangan, Jokowi tolong adalah serangan kepada Jokowi dalam kapasitas dia sebagai presiden. Pak, bukti apa aja yang disertakan dalam laporan nanti, Pak? Sebetulnya banyak, karena kasus-kasus sebelumnya Rocky Gerung ini kan sudah sering melontarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat serangan-serangan pribadi, penghinaan. Nah ini akan kita tambahkan untuk memperkuat laporan kita kepada Mabes Polri, khususnya Badan Jokowi. Ya, tadi Pak Jokowi selalu mengajarkan kami jangan kita melakukan sebagaimana cara-cara yang mereka lakukan pada kita. Ingat kasus GBK, ketika saya katakan kepada Pak Jokowi, Pak gimana? Kita ini pemenang. Gimana kalau kita mengambil langkah tempur kepada mereka yang selalu menggunakan memanipulasi demokrasi dengan penyebaran kebencian, fitnah, adu domba. Apa Pak Jokowi katakan? Jangan pernah melakukan sebagaimana yang mereka lakukan pada kita. Dan untuk kasus ini kesabaran kita sudah habis. Kedatangan Rocky dianggap sosok yang bertolak belakang dengan tokoh-tokoh di Jombang. Kehadiran Rocky dianggap telah menodai marwah Jombang. Meski masa yang menolak kedatangan Rocky harus berorasi di luar gedung sembari membentangkan spanduk penolakan, kegiatan mimbar mahasiswa di dalam auditorium masih terus berjalan. Sementara itu, politikus senior PDIP Hendrawan Supratekno menyebut pernyataan Rocky Gerung soal Presiden Jokowi yang viral di media sosial sudah masuk kategori offside alias lewat batas. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam, tapi kekuasaan hanya berubah
kalau ditandingi oleh massa, kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu, sunatullahnya begitu. Dalam pernyataannya yang viral, Rocky menyebut Jokowi hanya memikirkan kepentingan sendiri di penghujung masa jabatannya sebagai presiden, dan dia juga melontarkan kata-kata kasar. Meski Hendrawan menilai pernyataan Rocky Gerung offside, ia mengimbau kepada masyarakat untuk menyikapinya secara arif. Ia menyebut Rocky tengah menyampaikan kegelisahan publik dari sisi yang sangat suram. Soal Rocky yang dilaporkan sejumlah orang ke polisi akibat ucapannya itu, Hendrawan meminta semua pihak untuk tenang. Ia mengatakan mencatat pesan yang disampaikan, kegigihan yang dipertontonkan. Namun, penggunaan diksi yang memantik tafsir emosional tidak perlu ditelan mentah-mentah. Bukti bahwa yang dikatakan tidak benar, politik memang seni mengkonversi kebajikan menjadi kebijakan. Sebelumnya, akademisi Rocky Gerung merespon beberapa laporan polisi terhadap dirinya terkait dugaan penghinaan kepada Presiden Jokowi. Rocky mengatakan, pandangan politik saya harus dihormati. Rocky menjelaskan menghormati laporan polisi yang ditujukan kepadanya terkait dugaan penghinaan terhadap Presiden. Seperti saya menghormati pandangan para pemuji Jokowi. Sebelumnya, beberapa relawan Jokowi melaporkan Rocky Gerung terkait dengan dugaan terhadap Presiden. Beberapa relawan itu terdiri dari Barikade 98, Forever, Sekber Jokowi, dan lain sebagainya. Mereka mendatangi Bareskrim Polri. Ketua Barikade 98, Benny Ramdhani mengatakan pihaknya menilai tidak seorang pun yang patut menghina Presiden. Kita melihat video Rocky Gerung yang menyatakan bahwa Jokowi bajingan tolol. Dan ini adalah pernyataan yang bisa dikategorikan penghinaan terhadap Presiden. Presiden kita hasil dari proses demokrasi yang dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia. Sebelumnya, Rocky Gerung menyampaikan kritik terhadap Presiden Jokowi terkait kebijakan ibu kota negara dan cawi-cawi terhadap koalisi. Dalam video yang beredar di media sosial, Rocky menyebut Jokowi sedang berupaya mempertahankan legasinya. Ia pun memberi contoh dari kegiatan kunjungan kerja Jokowi ke Cina untuk menawarkan ibu kota Nusantara. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, ia menjadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Ia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Rocky juga mengatakan Jokowi sedang memikirkan nasibnya sendiri, bukan memikirkan rakyat. Terkait hal itu, ia menyinggung sikap Jokowi yang cawi-cawi dari koalisi ke koalisi yang lain. Ia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Ia memikirkan nasibnya sendiri, yang nggak mikirkan nasib kita. Ia kemudian melempar kata-kata negatif terhadap Jokowi. Itu bajingan yang tolol. Pernyataan Rocky Gerung itu diketahui diucapkan di hadapan kelompok buruh. Rocky juga menyebut Jokowi sebagai orang yang pengecut. Kalau dia bajingan pintar, ia mau terima debat dengan Jumhur Hidayat, tapi bajingan yang tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Jadi orang mesti tahu bahwa saya mendeskripsikan keadaan, bahkan mendeskripsikan keadaan psikologi Presiden Jokowi kan. Saya nggak mendeskripsikan personilnya atau personanya kan, enggak tuh. Di mana-mana saya ucapkan itu. Nah sekarang saya dilaporkan, siapa yang laporin? Pak Jokowi. Pasti Pak Jokowi nggak akan laporin karena Pak Jokowi tahu ini bukan delik kejahatan, ini delik aduan. Jadi Jokowi mungkin mengerti bahwa jadi relawannya ngapain sih laporin, dia aja nggak laporin kok. Bayangin misalnya kalau itu dijadikan dasar tuh, nggak ada percakapan kalau begitu, semua orang takut untuk bicara kan. Itu bahayanya tuh kalau kita dungut di dalam membaca hukum pidana. Itu kan hukum pidana itu udah diubah tuh, nggak ada delik penghinaan presiden karena presiden itu fungsi. Presiden itu tidak punya martabat. Yang punya martabat itu manusia konkret. Karena itu disebut human dignity, martabat manusia. Presiden punya martabat, nggak bisa. Martabat itu melekat pada manusia seumur hidupnya. Presiden seumur hidup nggak dia? Ya presiden 5 tahun sekali diganti, masa ada martabat berubah setiap 5 tahun? Nah saya mau terangkan itu tanpa kebencian, saya mau pakai logika aja dan mau membiasakan bangsa ini supaya jujur mengucapkan. Jangan diedit-edit tuh. Kalau memang presiden gagal dan saya sebut tolol, ya kebijakannya yang tolol. Jadi cara-cara yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini adalah cara-cara orang yang tidak beradab, tidak punya tutur kata, ya. Jadi Tuhan menghukum Korun, Fir'aun dan Haman. Korun sombong dengan harta kekayaannya, Fir'aun dengan kekuasaannya, Haman karena tingkat kepandaiannya luar biasa.
Karena itu dia sombong dan angkuh. Manusia-manusia yang sombong itu dikategorikan sebagai manusia berperilaku iblis. Karena itu kami sangat serius supaya memberikan pembelajaran kepada pihak-pihak lain untuk jangan seenak perutnya. Memang Undang-Undang Dasar memberikan ruang dan waktu untuk orang bisa melakukan kritik, tapi bukan untuk hujat dan caci maki orang, merendahkan harkat dan martabat. Karena Jenderal Muldoko melakukan itu adalah untuk menjaga kehormatan, harkat dan martabat lembaga kepresidenan maupun pribadi Joko Widodo. Pengamat politik Rocky Gerung mendapatkan sorotan tajam usai melontarkan kritikan kasar kepada Presiden Jokowi. Bahkan hal ini ditanggapi serius oleh pihak kantor staf kepresidenan. Padahal Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa ini masalah sepele. Namun, menurut tenaga ahli KSP Ali Mukhtar Ngabalin, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko telah menyatakan akan mendalami kasus Rocky Gerung dan dengan tegas meminta semua pihak tidak mencoba mengganggu Presiden Jokowi. Ini adalah menyerang. Ini sudah saya kategorikan menyerang. Menyerang pribadi Presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Gak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Gak bisa dibiarkan seperti ini. Bernegara ada aturannya, rule-nya jelas. Gak boleh sembarangan. Ngabalin mengatakan bahwa dirinya sungguh-sungguh dan serius. Apa yang disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan adalah suatu yang serius. Ngabalin mengatakan meski Presiden Jokowi menanggapi santai persoalan ini, namun orang-orang di sekitarnya harus melakukan tindakan dan sikap siaga yang ekstra. Cara-cara yang dilakukan oleh Rocky Gerung adalah cara-cara yang tidak beradab dan tidak punya tutur kata. Akhlak dan budi pekertinya tidak ada, dan semua orang bisa dianggap sampah, semua orang bisa dicaci maki, dihujat. Kami sungguh-sungguh sangat serius, ya. Apa yang disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan adalah sesuatu yang serius. Kalau orang lain menganggap bahwa Presiden dari pernyataannya juga menganggap ini adalah hal biasa, tapi semua orang yang ada di sekitar Bapak Presiden harus melakukan tindakan dan sikap siaga yang extraordinary. Ia pun secara tegas menyebut Rocky Gerung sebagai manusia yang sombong. Bahkan Ngabalin menyamakan akademisi tersebut dengan sosok Korun, Fir'aun hingga Haman. Manusia-manusia yang sombong itu dikategorikan sebagai manusia berperilaku iblis. Karena itu, dirinya sangat serius supaya memberikan pelajaran kepada pihak lain untuk jangan seenak perutnya. Saya tidak berharap Rocky mati ya. Rocky mati, iya, ada Plato. Karena Rocky ini kan sesuatu yang fenomenal karena dia ini membawa filsafat itu ya menjadi diskursus sehari-hari dan menjadi membumi. Dulu orang lihat filsafat tuh ketakutan karena itu terlalu tinggi ilmunya ya, terlalu di awang-awang gitu ya. Tapi Rocky membawa ke daerah yang anak-anak muda senang ya, kemudian emak-emak senang senang. Jadi Rocky ini memang posisi dia itu adalah dia tuh pembaharu ya, pencerah dan lain-lain sebenarnya menurut saya. Ngabalin menegaskan KSP memberikan dukungan kepada pihak yang melaporkan Rocky Gerung atas ucapan yang dinilai menghina Presiden Jokowi. Ia mengatakan sungguh sangat serius karena itu memberikan support kepada sejumlah kelompok masyarakat maupun relawan yang melaporkan Rocky Gerung ke polisi. Untuk diketahui bahwa simbol negara menurut Undang-Undang Bendera Bahasa itu hanya bendera, bahasa, dan lambang negara. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Orang bisa mengkritik Presiden karena Presiden sebelum dia bekerja, kita sudah siapkan gaji, pakaian, semuanya. Tidak perlu pikir apa-apa. Siapapun jadi presiden, pokoknya keluarganya tenang hidup, kita siapkan semuanya.